Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan soal ujian sekolah berstandar nasional untuk jenjang SDMI untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Di sini saya mengambil soal dari Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta. Langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu tentang rantai makanan. Rantai makanan yang terjadi pada ekosistem kolam adalah titik-titik. Baik, di sini kita lihat yang menjadi fokus perhatian adalah ekosistem kolam. Di ekosistem kolam, kira-kira dari hewannya ataupun tumbuhan atau makhluk hidup yang ada di opsi ABCD, apakah ada di ekosistem kolam? Contohnya ini, kelinci. Apakah kita menemui kelinci pada ekosistem kolam? Jadi tidak mungkin. Jawabannya B, ini tidak mungkin. Kemudian untuk C dan D, di sini ada hiu. Hiu di sini tidak mungkin ada pada ekosistem kolam. Jadi jawaban B, C, dan D jelas-jelas salah. Kita cek, lumut ada di ekosistem kolam, benar. Nila juga ada di ekosistem kolam, kemudian bawal juga ada di ekosistem kolam. Jadi rantai makanan yang terjadi pada ekosistem kolam adalah A, lumut dimakan nila, nila dimakan bawal. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Kemudian soal selanjutnya yaitu tentang hubungan antar makhluk hidup yang membentuk simbiosis komensalisme adalah titik-titik. Kita tahu bahwa simbiosis itu ada simbiosis mutualisme, makhluk hidup yang satunya untung, satunya juga untung. Kemudian ada simbiosis parasitisme. Parasitisme itu adalah satunya untung, satunya rugi. Kemudian ada simbiosis komensalisme, ini satunya untung, satunya tidak mendapat apa-apa. Kemudian ada simbiosis amensalisme, yaitu satunya tidak mendapat apa-apa tetapi yang satunya rugi. Untuk simbiosis komensalisme ini adalah satu untung, makhluk hidup satunya tidak mendapat apa-apa atau tidak untung, tidak rugi. Ini adalah hubungan simbiosis komensalisme. Kita cek untuk nomor 1, yaitu tentang Rafflesia menempel pada inangnya. Rafflesia untung, inangnya rugi. Di sini adalah termasuk simbiosis parasitisme. Jadi A adalah parasitisme, simbiosis parasitisme. Kemudian yang B, benalu hidup menempel pada pohon mangga. Benalu di sini untung, pohon mangganya rugi. Ini juga termasuk parasitisme. Kemudian yang C, tali putri menempel pada tumbuhan teh-tehan. Tali putri untung, kemudian tumbuhan teh-tehannya rugi. Ini juga sama, yaitu parasitisme. Kemudian yang D, kita lihat tumbuhan sirih menempel pada pohon kelor. Tumbuhan sirih untung karena mendapatkan tempat merambat, sedangkan pohon kelor ini tidak mendapat apa-apa. Jadi jawaban yang tepat adalah D, tumbuhan sirih merambat pada pohon kelor. Ini termasuk simbiosis komensalisme. Oke, untuk soal nomor 3, keberadaan pohon nangka di wilayah Yogyakarta semakin berkurang. Penyebab berkurangnya tumbuhan tersebut adalah titik-titik. A, perkembangbiakannya mudah. Ketika perkembangbiakan mudah, tidak mungkin tumbuhannya berkurang. Jadi jawaban A salah. Jawaban B, buahnya banyak dikonsumsi manusia.
ketika pohon nangka ini semakin berkurang dan juga konsumsi manusia semakin banyak, otomatis manusia akan menanamnya lagi. Jadi jawaban B juga salah. Daunnya banyak dijadikan makan ternak. Daun dimakan ternak ini tidak berarti tumbuhannya berkurang. Jadi jawabannya juga salah. Jadi kalau D, banyak ditebang untuk bahan bangunan. Ketika ditebang berarti tumbuhannya mati atau berkurangnya tumbuhan. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian soal nomor 4. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Pada hari Minggu, Wayan pergi ke sawah di belakang rumahnya. Dia melihat banyak tanaman dan hewan di sawahnya. Di sana dia melihat tanaman padi yang mulai menguning dan berbagai jenis hewan antara lain belalang, burung pipit, katak, ikan mujair, dan burung bangau. Berdasarkan ilustrasi di atas, rantai makanan yang dapat dibentuk adalah titik-titik. Baik. Kita lihat padi dimakan belalang. Ini juga mungkin. Belalang dimakan mujair, ini tidak mungkin. Di sini sudah terjadi kesalahan. Belalang dimakan ikan mujair. Kemudian kita cek dulu untuk yang B, tanaman padi dimakan belalang, ini mungkin. Belalang dimakan burung pipit, ini juga memungkinkan. Kemudian burung pipit dimakan ular juga bisa. Burung bangau memakan ular, ini opsi kemungkinan benar. Tapi kita cek dulu untuk jawaban yang C. Tanaman padi dimakan ikan mujair. Di sini tidak nyambung. Ya, di sini sudah terjadi kesalahan. Kemudian yang D, ini A tadi salah, ini C salah ya. Kemudian D, tanaman padi dimakan belalang. Betul, belalang dimakan mujair. Ini salah. Ya. Jadi jawaban yang tepat, tanaman padi dimakan belalang, belalang dimakan burung pipit dimakan ular, dan ular dimakan burung bangau. Jawabannya adalah B. Ya. Kemudian untuk soal selanjutnya nomor 5, yaitu tentang sebuah bioma. Sebuah bioma didominasi oleh batu dan pasir, memiliki curah hujan yang sangat rendah, yaitu kurang dari 250 mm per tahun. Jadi di sini isinya adalah batu pasir, curah hujan yang sangat rendah, kemudian keadaan tanahnya sangat tandus dan tidak dapat menyimpan air. Tandus di sini. Perubahan suhu yang sangat ekstrim, yaitu mencapai 60 derajat Celcius pada siang hari. Wah, ini sangat panas sekali. Kemudian 0 derajat Celcius pada malam hari. Ya. Air tanah tersedia cenderung berasa asin karena mineral garam tidak mengalami pencucian oleh drainase maupun air hujan. Jadi jenis tumbuhan yang dapat beradaptasi pada bioma tersebut adalah titik-titik. Jadi di sini kalau kita lihat adalah daerah padang pasir dengan curah hujan yang sangat rendah dengan suhu yang sangat ekstrim. Kemudian kita disuruh untuk mencari tumbuhan mana yang dapat beradaptasi ataupun tumbuh di daerah tersebut. Kelapa sawit, pohon pinus, pohon kaktus, pohon jati. Ya, jawabannya adalah pohon kaktus. Benar sekali. Jawabannya adalah pohon kaktus. Kemudian untuk soal selanjutnya yaitu tentang perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua gambar. Satu adalah gambar kecoa, yang satunya adalah gambar kumbang. Kesamaan adaptasi yang dimiliki kedua hewan seperti gambar tersebut adalah titik. Kecoa dan kumbang. Ini dua hewan ini memiliki kesamaan adaptasi, yaitu
pura-pura mati, memiliki sangat beracun, mengeluarkan bau menyengat, memiliki tipe mulut proboscis. Yang paling benar adalah pura-pura mati. Ya, kedua hewan ini, kecoa dan kumbang, ini adaptasinya adalah pura-pura mati. Untuk soal selanjutnya nomor 7. Pada suatu ekosistem kebun terdapat tanaman tomat, ulat, dan ayam. Kemudian datanglah segerombol musang sebagai predator. Perkembangan yang akan terjadi pada ekosistem tersebut adalah, baik, kita lihat untuk makhluk hidupnya. Di sini ada 3 ditambah 1, yaitu musang. Musang meningkat. Kalau musang meningkat, berarti yang dimakan musang adalah ayam. Populasi ayam menurun. Ketika populasi ayam menurun, otomatis karena ulat ini tidak dimakan ayam, populasi ulat meningkat. Ketika populasi ulat meningkat, maka populasi tomat ini menurun. Ya, kita cek untuk opsi ABC-nya. Tanaman tomat meningkat. Di sini tanaman tomat meningkat, di sini padahal turun. Jadi ini opsi A salah. Populasi ulat menurun. Ulat di sini naik, bukan menurun. Ya, ini juga salah. Tanaman tomat turun. Tanaman tomat turun. Ya, betul. Tanaman tomat turun. Tanaman tomat turun. Populasi ulat dan ayam meningkat. Ulat dan ayam meningkat. Ayamnya juga menurun. Ini salah. Kita cek untuk jawaban D. Populasi ulat meningkat. Ulatnya meningkat. Ini benar. Ini benar. Tanaman tomat dan ayam menurun. Tomat menurun, ayam menurun. Ya. Tomatnya menurun, ayam juga menurun. Jadi jawabannya adalah D. Ya. Kemudian kita akan membahas lagi di soal nomor 8. Soal nomor 8. Perhatikan ilustrasi berikut. Benny dan keluarganya hidup di daerah perkotaan. Mereka tinggal di daerah pemukiman padat penduduk. Banyak sampah rumah tangga yang dihasilkan di daerah tersebut. Tempat sampah tidak mampu menampung seluruh sampah, sehingga akhirnya mereka membuangnya ke sungai. Berdasarkan ilustrasi di atas, dampak yang terjadi akibat pembuangan sampah ke sungai bagi lingkungan adalah, jadi ini ada Benny dan keluarga membuang sampah di sungai. Apa akibatnya? A. Penduduk di sekitar aliran sungai dapat terkena banjir. Suhu udara meningkat karena adanya pembusukan sampah dalam sungai. C. Polusi air karena adanya gas yang dihasilkan oleh sampah. Atau D. Tumbuhan air tumbuh subur sehingga air di sungai banyak lagi. Kalau akibat dari pembuangan sampah itu jelas sekali terjadi karena banjir. Ya. Untuk soal selanjutnya yaitu tentang akar tanaman. Perhatikan gambar berikut. Fungsi bagian yang ditunjuk anak panah adalah titik. Ini adalah akar serabut. Fungsi dari akar serabut apa ya kira-kira? Apakah A. menyerap air dan mineral, B. menyimpan cadangan makanan, mempercepat proses penguapan, D. melindungi akar saat menembus tanah? Jawaban yang tepat sesuai tanda panah ini adalah, ya betul, menyerap air dan mineral. Jadi fungsi dari akar serabut ini adalah untuk menyerap air dan mineral. Selanjutnya yaitu nomor 10. Ya. Ini tentang metamorfosis. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar hewan belalang. Ini mulai dari telur, kemudian belalang besar, dewasa. Ini
namanya nimfa, kemudian yang hewan dewasa ini namanya imago. Hewan yang memiliki kesamaan daur hidup seperti gambar di atas adalah titik. Hewan ini kita tahu bahwa belalang memiliki daur hidup metamorfosis tidak sempurna. Artinya telur, saat telur menetas, kemudian nimfa, kemudian menjadi imago. Di sini nimfanya yang atau istilahnya gampang, hewan kecil sama hewannya yang dewasa ini bentuknya sama. Ketika bentuknya sama, inilah namanya metamorfosis tidak sempurna. Apa ya yang termasuk metamorfosis tidak sempurna? Oke, kita lihat. Capung, lalat. Ya, di sini lalat ini termasuk metamorfosis sempurna. Kemudian di sini ada lalat lagi, di sini ada nyamuk. Jadi jawabannya adalah laba-laba, lipas, dan jangkrik. Ya. Untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara di atas adalah titik. Perkembangbiakan dengan cara di atas ini adalah pertama, batangnya diturunkan sampai ke tanah. Tanah nanti di sini keluar akar, dipotong, nanti jadi individu baru. Ini adalah vegetatif buatan, yaitu namanya merunduk. Contoh, kalau kita lihat di sini ada ketela pohon dan sirih. Ketela pohon ini jelas ini adalah stek. Ini juga kemudian kalau kita lihat Sri Rejeki itu aglonema, ini juga berkembang biak dengan cara stek batang. Kemudian untuk jambu biji ini jelas tidak dilaksanakan dengan cara merunduk. Jambu biji ini bisa, jambu air ini bisa dengan biji, bisa dengan cangkok. Jadi jawaban yang tepat adalah alamanda dan stroberi untuk perkembangbiakan dengan cara merunduk. Untuk soal selanjutnya yaitu soal tentang pubertas. Perhatikan tabel berikut. Ciri perubahan. Kita sebelum mengerjakan ini kita lihat dulu soalnya. Perkembangan manusia pada remaja putri, ya. Ditunjukkan pada nomor ini putri. Pinggul membesar. Ya, ini benar putri. Dada membidang itu adalah putra. Mengalami menstruasi putri. Suara menjadi berat ini putra. Jadi jawabannya adalah nomor 1 dan 3. 1 dan 3 ini. Kemudian untuk soal nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Di sini disuruh mencari nama sendi dan juga arah geraknya yang tepat sesuai gambar yang ditunjukkan. Di sini kalau kita perhatikan ini antara bahu dan lengan, di sini ada sendi peluru, ya. Ini sendi peluru. Bisa digerakkan ke segala arah, ya, jawabannya C. Kemudian untuk soal selanjutnya nomor 14 yaitu tentang alat pernafasan pada hewan. Bagian yang ditunjuk huruf X berfungsi untuk X ini adalah pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara. Apa fungsi dari pundi-pundi udara? A. Mengikat karbon dioksida dan melepas oksigen. Jadi yang namanya hewan itu tidak mengikat karbon dioksida tapi mengikat oksigen, melepaskannya adalah karbon dioksida. Jadi jelas ini jawabannya salah. Kemudian B. Tempat pertukaran udara pernafasan atau istilahnya
tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida ini di alveolus, bukan di pundi-pundi udara. Membantu bernafas saat terbang. Oh ya, ini benar. Kalau menyaring udara yang masuk itu biasanya di bagian hidung sini. Jadi jawaban X, huruf X untuk nomor 14 adalah pundi-pundi udara. Ini adalah membantu bernafas pada saat terbang. Kemudian untuk soal nomor 15 yaitu tentang sistem peredaran darah. Untuk sistem peredaran darah ini kita tahu bahwa yang namanya jantung ini memiliki 4 bagian. Biasanya kita mengistilahkannya gini. Ini. Maaf. Sasi babi. Sa serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Kalau yang digambar ini berarti adalah bilik kiri. Ya. Apa fungsi dari bilik kiri ini? Bilik kiri ini fungsinya adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi jawabannya adalah D. Untuk soal selanjutnya nomor 16 masih tentang skema peredaran darah. Perhatikan skema peredaran darah di samping. Urutan peredaran darah kecil ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Peredaran darah kecil di sini adalah dimulai dari bilik kanan, kemudian arteri pulmonalis, paru-paru, kemudian vena pulmonalis, kemudian kembali lagi ke serambi kiri. Jadi yang kecil itu ke paru-paru, yang besar itu ke seluruh tubuh. Jadi jawaban yang tepat adalah 3, 5, 6, 7 kembali ke 1. Jawabannya adalah A. Untuk soal nomor 7, Edo mengeluh sudah 3 hari sulit buang air besar, perut terasa tidak nyaman dan badan lemas. Upaya yang tepat untuk mencegah gangguan organ berdasarkan keluhan tersebut adalah di sini ada keluhan sulit buang air besar. Cuci tangan sebelum makan dan rajin olahraga, mengurangi makanan berlemak dan istirahat, makan makanan yang mengandung serat, dan minum air putih, mengkonsumsi makanan berkalsium. Ya, jawabannya ini. Karena sulit buang air besar, maka Edo harus makan yang banyak mengandung serat dan minum air putih agar pencernaannya kembali menjadi lancar. Kemudian untuk soal nomor 18, ternyata tentang proses udara ini, bernafas. Di sini pipa kaca ini yang dimaksud adalah gorokan, ada botol kaca, ada balon, ada membran karet. Proses menghirup udara ketika bernafas dapat ditunjukkan oleh model pernafasan tersebut dengan cara kalau ini ditarik, otomatis balonnya nanti mengembang. Kalau ditekan, ini nanti akan mengecil. Jadi jawabannya tidak mungkin menekan. Jawaban B dan D jelas-jelas salah. Jadi jawabannya antara A dan C. Menarik membran karet ke bawah, ya sama. Udara masuk melalui pipa. Ketika karet membran ini ditarik, otomatis balon yang ada di dalam botol kaca ini akan menjadi besar. Ketika balon ini menjadi besar atau mengembang, maka udara akan masuk. Di sini keluar. Jadi ini salah. Jadi yang benar adalah udara masuk melalui pipa dan balon mengembang. Ya.
jawabannya adalah A. Kemudian untuk soal nomor 19, sifat bahan untuk pembuatan tali ketapel adalah ringan, kuat, lentur, lunak, ringan, ya jelas sekali. Lentur dan kuat, harus yang elastis. Kemudian soal nomor 20, perhatikan gambar percobaan berikut. Perubahan wujud yang terjadi pada percobaan tersebut adalah, di sini ada percobaan merebus air, ini air, apinya merebus air. Kemudian di sini ada titik-titik air. Kemudian ini juga ditutup. Jadi yang pertama adalah proses menguap. Jadi kalau ini jawabannya mencair, ini salah. Air menguap. Ketika air menguap menjadi titik-titik ini, nanti akan mengembun, ya, bukan meleleh. Jadi jawabannya adalah D. Ya, untuk video pada hari ini sudah cukup sekian dulu. Nanti kita lanjutkan untuk video selanjutnya, yaitu di soal nomor 21 sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.